Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya mahasiswa STAIN Mandai Natal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dengan hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu. Sedangkan al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan atau sifat beliau. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang membahas dan atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah dan yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur hadis. Ada tiga struktur hadis. Yang pertama adalah sanad hadis, matan hadis, dan rawi hadis. Pertama, sanad hadis adalah menurut bahasa adalah sandaran atau pegangan atau pedoman. Sedangkan menurut istilah adalah rantai hadis, para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Yang kedua adalah matan hadis. Matan menurut bahasa adalah tengah jalan atau penghubungi, dan menurut istilah adalah isi atau redaksi hadis. Yang ketiga adalah rawi hadis. Kata rawi berasal dari bentuk jamak dari ruwah, yang berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan suatu hadis. Menurut istilah rawi hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis kepada rangkaian riwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai klasifikasi hadis. Yang pertama adalah hadis itu menurut pembagiannya, menurut jumlah perawinya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang tentunya dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Contoh hadis ini terbagi atas dua, yaitu hadis mutawatir maknawi dan hadis mutawatir lafzi. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, atau lebih, namun tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi atas tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang kedua adalah pembagian hadis menurut kualitas sanad dan matan. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang berkembang, hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatnya, periwayatnya yang adil dan dobit, dan tidak terdapat ilat dan syadz. Yang kedua adalah hadis hasan. Sama seperti hadis sahih, namun pada hadis hasan pada kedobitan dia kurang, sehingga dia disebut dengan hadis hasan. Namun pada yang lain dia sama dengan hadis sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis lemah atau hadis yang ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga adalah pembagian hadis menurut tempat penyandaran, yang terbagi atas tiga, yaitu hadis qudsi. Yang pertama, hadis qudsi adalah hadis atau sesuatu yang dihubungkan dengan al-quds atau pada zat yang suci. Kedua adalah hadis marfu, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan maupun perbuatan ataupun sifat. Yang ketiga adalah hadis mauqud atau hadis yang segala yang diriwayatkan dari sahabat dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, baik sanadnya maupun mutakhir atau muqaddid. Yang keempat adalah sejarah hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa periode yang telah dilalui dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan dari generasi ke generasi. Menurut Hasbi As-Siddiq, ada 7 masa atau 7 periode perkembangan ilmu hadis. Yang pertama adalah
perkembangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah pada masa Khalifah Rasyidin. Yang ketiga adalah pada masa era Khalifah Rasyidin hingga pada abad pertengahan Hijriah. Yang keempat pada masa abad kedua Hijriah. Yang kelima pada abad ketiga Hijriah. Yang keenam pada masa abad keempat Hijriah hingga pada tahun 656 Hijriah. Dan yang ketujuh adalah pada tahun 656 Hijriah sampai dengan sekarang. Yang kelima adalah nama-nama kitab hadis yang paling masyhur. Ada 6 kitab yang disebut dengan Kutubus Sittah. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim, yang ketiga adalah Sunan Nasai, yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima adalah Sunan At-Tirmizi, dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.